Assalamualaikum. Masuk. Ini kali boleh masuk, Mbak. Tes. Iya dah. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna rabbi bin nasi laraufur rahim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami' Baitul Mukhlisin Al-Mukarram Bapak Haji Hasanuddin Siddiq serta pengurus lainnya, para jamaah kaum muslimin yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-nikmatnya. Malam ini kita kembali dapat berkumpul bersama-sama. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang senantiasa kita baca membawa berkah dan menjadi syafaat buat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa kedua orang tua kita,
guru-guru kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat. Allah beri anak-anak kita taufik dan hidayah serta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, yang banyak dan berkah, dimudahkan dalam segala urusan kita, dilancarkan usaha kita, disehatkan badan kita dan dimatikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekali lagi kita baca Fatihah buat jamaah kita yang besok pagi akan berangkat melaksanakan ibadah haji, Bapak Haji Erik Saputra beserta istri, dan juga jamaah yang lainnya, Ustaz Rohadi beserta istri, Pak Haji Ilyas juga dengan istri, ya, dan jamaah yang lain. Mudah-mudahan senantiasa diberi kemudahan, diberikan keselamatan pergi dan pulangnya, kembali ke tanah air berkumpul bersama keluarga dan jamaah, membawa haji yang mabrur dan hajjah mabrurah. Dan buat kita semua mudah-mudahan Allah beri kesempatan kita sebelum kita meninggal dunia bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Baik para jamaah, kita buka halaman 176 yang paling bawah, yang tengah-tengah itu. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni, ya. Halaman 176 paling bawah di tengah. Ya, wa tafrahu yang dikurung itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni wal farhu yusta'malu fi ma'anin ahaduha al-bataru wa alaihi qawluhu ta'ala innallaha la yuhibbul farihin. Wasani ar-ridha wa alaihi qawluhu ta'ala kullu hizbin bima ladaihim farihun. Wassalisu as-sururu wa alaihi qawluhu ta'ala farihina bima atahumullahu min fadlih. Warrabi'u ladzatul qalbi binaili ma yashtahi wa yuqalu fariha bisyaja'atihi wa ni'matillahi alaihi wa bimusibati aduwihi
wa tajma'ul mala ala dhahri wa tandamu ala dhalika fi batni wa lam tunfikhu fi ta'atillah ta'ala. Ya, sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafrahu, dan yang keempat ini ungkapan tanah, ya, ungkapan bumi yang keempat, seruan bumi yang keempat atau panggilan bumi yang keempat. Wa tafrahu, dan engkau bergembira. Wa tafrahu, dan engkau bergembira ala dhahri, di atas punggungku. Wa tahzanu, dan engkau akan bersedih nanti fi batni, di dalam perutku. Wal farhu, dan adapun lafaz farh, lafaz farah yang kita biasa artikan gembira, yusta'malu, digunakan. Wal farahu, dan lafaz al farhu itu yusta'malu, digunakan fi ma'anin, dalam beberapa arti. Fi ma'anin, di dalam beberapa makna. Ahaduha, yang pertama, al bataru, arti daripada al farah yaitu al bataru, yang artinya adalah kesombongan. Al-bataru artinya kesombongan. Wa alaihi, dan atas makna al-bataru tersebut, qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, innallaha, sesungguhnya Allah, la yuhibbul farihin, tidak menyukai orang-orang yang sombong. Wasani, dan makna yang kedua, arti yang kedua dari kata al-farah yaitu ar-ridha, yaitu ridha atau senang. Wa alaihi, dan atas makna itu, qauluhu ta'ala, ada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kullu hizbin, tiap-tiap golongan. Kullu hizbin, tiap-tiap golongan, bima ladaihim, yang ada pada sisi mereka, yang ada pada mereka, farihun, mereka bangga. Farihun, mereka bangga. Wasalisu, dan makna yang ketiga dari kata al-farah yaitu as-sururu, gembira. As-sururu yaitu gembira. Wa alaihi, dan atas makna itu, qauluhu ta'ala, ada firman Allah Ta'ala yang berbunyi, farihina bima atahumullahu min fadlih. Farihina, mereka merasa gembira, mereka merasa senang, bima atahumullah, dengan apa? Dengan rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, min fadlihi, dari karunia Allah. Warabi'u, dan makna yang keempat dari kata al-farah yaitu lazzatul qalbi, yaitu nikmatnya atau lezatnya hati, kenikmatan hati, ya, enaknya hati. Binaili ma yashtahi, dengan memperoleh apa yang ia inginkan. Artinya senang karena keinginannya berhasil, ya, karena keinginannya tercapai. Wa yuqalu, seperti dikatakan, fariha bisyaja'atihi, ia bergembira, bisyaja'atihi, dengan keberaniannya. Dan wa ni'matillahi alaihi, juga bergembira dengan
nikmat Allah kepadanya. Bahkan wa bi musibati aduwihi, dia juga gembira ketika musuhnya mendapatkan musibah. Kemudian yang kelima, wa tajma'ul mala, dan engkau mengumpulkan harta ala dhahri, di atas punggungku, ala dzalika, atas yang demikian itu, fi batni, di dalam perutku, walam tunfikhu, dan engkau tidak menafkahkannya harta itu, fi taatillahi ta'ala, di dalam taat kepada Allah Ta'ala. Allahu a'lam. Sampai situ ya. Bacaan kita masih menjelaskan tentang hadis yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik ya. Ini bukan hadis nih. Artinya ini hanya perkataan Anas bin Malik saja ya, karena Anas bin Malik itu adalah pembantu atau pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas bin Malik bahwasanya bumi itu berseru setiap harinya ya dengan 10 kalimat, dengan 10 seruan ya. Kemarin apa? Yang pertama, yabna Adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak Adam, engkau berjalan di atas punggungku, sedangkan tempat kembalimu di dalam perutku. Itu kata bumi yang pertama ya. Kemudian yang kedua, wa taqsi ala dhahri wa tu'adzabu fi batni. Engkau berbuat dosa di atas punggungku, sedangkan engkau akan disiksa di dalam perutku. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, wa tadhaku ala dhahri, engkau tertawa di atas punggungku, wa tabki fi batni, dan engkau nanti akan bersedih ya di dalam perutku. Ini yang ketiga ya, udah kita bahas kemarin ya. Kemudian yang keempat kata Anas bin Malik, bumi itu berseru setiap hari memanggil kita. Apa yang keempat? Wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni ya. Engkau bergembira di atas punggungku, padahal nanti engkau akan bersedih di dalam perutku. Itu ya kata Anas bin Malik ya, kata Anas bin Malik, wa tafrahu ala dhahri wa tahzanu fi batni. Engkau bergembira di atas punggungku, padahal nanti engkau akan bersedih di dalam perutku ya. Maksudnya gimana nih? Nah, ini maksudnya sekarang nih kita hidup di dunia ini senang-senang aja ya, senang-senang, nggak mau ibadah, poya-poya, kemudian sombong dengan kekayaannya, sombong dengan kemampuannya, dia lupa bahwa nanti dia akan bersedih di dalam perutnya. Maka di sini kata pengarang kitab ini bahwa al-farah itu secara bahasa artinya adalah gembira ya. Misalnya kita bilang farhan, ana farhan, saya gembira, saya lagi senang tuh. Saya lagi senang kenapa? Karena dapat duit. Saya lagi senang karena saya pergi haji. Saya lagi senang karena saya diajak makan. Itu ana farhan. Nah, adapun kata-kata farah di dalam Al-Quran itu mempunyai makna yang berbeda-beda ya. Yang pertama, yustakmalu ya ahaduha al-bataru. Nah, arti kata gembira ini bisa diartikan gembira yang terlalu berlebihan ya, yang ada unsur batar. Unsur apa? Kesombongan. Tuh, ada orang yang gembira karena ada unsur sombong. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Nah, ini ada dalam surah Al-Qasas ayat 76 ya, yang menceritakan tentang kegembiraannya Qarun
Ya, dalam surah Al-Qasas ayat 76 Allah berfirman, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa alaihi fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati id qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin." Yang intinya bahwa Qarun ini adalah sebenarnya termasuk pengikut Nabi Musa alaihi salam, yang dulu dia adalah bekas orang miskin. Ini dulunya orang miskin, orang susah, minta doa kepada Nabi Musa. Ya, awalnya nggak didoain. Kenapa? Khawatir ntar kalau didoain jadi orang kaya, lupa, sombong, nggak didoain. Besok datang lagi kepada Nabi Musa, ya nggak didoain juga, datang lagi sama Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa bilang, iya aku doain biar kau menjadi orang kaya. Nah, jadilah dia orang kaya. Nah, jadi orang kaya ini yang dalam riwayat itu katanya dia dikasih seekor kambing yang sedang bunting, sampai akhirnya itu kambing beranak pinak, banyak, berkembang. Nah, di situ datanglah Nabi Musa alaihi salam meminta bantuan, ya, bukan buat dirinya tapi buat orang lain yang membutuhkannya. Nah, di situ akhirnya dia nggak mau memberikan sesuatu yang dia miliki tersebut kepada Nabi Musa. Apa yang dia katakan? Nah, dia katakan bahwa harta yang aku miliki ini adalah hasil kerja kerasku. Padahal Nabi Musa udah bilang itu anugerah dari Allah, Allah yang ngasih. Ingat nggak dulu? Ya, didoain, aku doain. Nah, enggak, ini adalah kerja kerasku. Nah, dengan batar, dengan sombongnya dia mengatakan bahwa harta yang dia miliki itu adalah kerja keras dia, bukan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Akhirnya Fir'aun dan harta kekayaannya itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Ya, itu satu contoh ya yang menggunakan kata al-farhu, yang arti bahasanya adalah gembira, tapi gembira dalam ayat ini adalah gembira yang ya bermaksud sombong. Itu karena ada orang yang ketika dia senang ya, tapi dalam hatinya dia apa? Riya. Dalam hatinya dia sombong. Nah, ada orang begitu. Ini salah satu contohnya adalah Qarun, ya, salah seorang dari pengikut Nabi Musa alaihi salam. Nah, kemudian kata al-farah yang kedua mempunyai arti ar-ridho. Apa artinya ar-ridho? Ar-ridho juga artinya senang, redho. Kita sering bilang aneh redho dah gitu ya. Nah, itu kata-kata ar-ridho yang juga arti daripada al-farah. Nah, cuman di sini ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kata-kata ar-ridho ini ya dengan kelompok-kelompok yang merasa dirinya itu menang. Yang merasa dirinya menang. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an ya surah Ar-Rum ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Nah, kalau di sini ambil potongannya aja ya, kullu hizbin bima ladaihim farihun. Artinya yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Tuh, jadi ada kelompok-kelompok yang sengaja memecah belah agama menjadi golongan-golongan. Ya, menjadi golongan-golongan, dan masing-masing golongan itu merasa dirinya paling benar. Ya, kullu hizbin bima ladaihim farihin. Ya, mereka merasa bangga dengan kelompok-kelompoknya gitu. Ya, kayak kita nih di agama kita kan banyak ininya ya, banyak kelompok-kelompoknya itu. Ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini ya. Mereka merasa bangga. Kita yang NU bangga dengan ke-NU-annya. Kita yang Muhammadiyah bangga dengan ke-Muhammadiyahannya. Kita yang Matlaul Anwar bangga dengan Matlaul Anwarnya. Kita yang Persis bangga dengan kepersisannya. Itu kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Nah, padahal itu semua hanya golongan. Ya, hanya golongan yang bisa jadi akhirnya memperkeruh masalah. Bukan nggak boleh ikut organisasi, boleh,
boleh, itu kan urusan dunia, apalagi ketika kita ikut organisasi, ulama-ulama yang kita ikutin adalah ulama-ulama yang jelas, ya, ulama-ulama yang jelas. Nah, itu tentunya membawa manfaat buat kita semua, ya. Apalagi sekarang nih, seperti yang kemarin saya katakan di Al-Musannifiyah nih, hati-hati. Ada orang-orang yang sengaja memang ya mengkelompokkan sekarang lagi rame grupnya, golongannya Imaduddin tuh, yang memaksakan pemerintah menuntut Kementerian Agama, menuntut Kemendagri, menuntut PBNU untuk membubarkan Nasab Ba'lawi. Itu hati-hati tuh. Kalau emang dia nggak suka dengan habaib, ya udah, nggak usah ngajak-ngajak orang lain, dirinya aja sendiri. Ya, kalau saya mah takut kualat. Kenapa? Karena kita nih umat Islam lagi diadu domba, ya, lagi diadu domba. Susah kalau buat merangin umat Islam dengan senjata, susah. Nah, caranya gimana? Kata kiai saya, diadu domba umat Islam. Ya, hati-hati nih. Ya, makin banyak akhirnya orang-orang Wahabi yang seneng dengan menjadi kelompoknya Imad. Senang udah. Kenapa? Emang dari dulu gue lagi incer-incer. Malah ada yang bikin tesis begitu, udah masuk, ya, masuk dah. Nah, padahal ini berbahaya. Jadinya orang-orang Wahabi makin demen dah. Tuh, makanya lo pakai maulid sih, udah tahu terputus sanatnya, kagak nyambung. Makin demen dia. Udah jadi olok-olokan kita. Nah, mereka yang merasa kelompoknya sana gembira, bangga, farihun. Nah, tinggal kita jadi olok-olokan mereka. Tapi bukan berarti kita diem, komentar. Kalau ada orang-orang yang kayak gitu, lawan. Kenapa? Saya cuman takut kualat. Ya, kenapa? La as'alukum ajran in ajriya illal mawaddata fil qurba. Gitu. Atau itu ada di Quran. Ya, kata Nabi apa? Aku nggak minta balasan apa-apa. Cuman aku kepengen adanya kasih sayang di antara kalian terhadap kerabat-kerabatku. Nah, kerabat-kerabat Nabi siapa? Di antaranya Ahlul Bait, di antaranya ulama-ulama. Nggak usah ribut kalau gara-gara cuman satu Habib yang ngomongnya kasar, ya akhirnya habaib yang lain dipukul rata. Padahal Indonesia ini, ya, yang bawa Islam itu siapa? Ulama-ulama kita, jujur aja. Kiai-kiai kita, ya, kiai-kiai kita tuh yang banyak belajar sama siapa? Sama habaib. Ya, dulu Habib Abdurrahman Segaf, muridnya kiai-kiai semua. Alasannya karena Habib sudah menghina kiai-kiai kami, maka kami akan bertahan melawan para habaib. Waduh, melawan habaib, ya, nggak takut kualat. Untungnya habaib nggak ada yang komen, ya, diem aja. Kenapa? Ya, hati-hati doanya ntar. Ya, kualat tuh, bisa kualat, biarin, didiemin aja. Nggak ada habaib yang komen, ya, biarin aja. Ya, tinggal kitanya, biar pada jangan terlalu ikut-ikutan dengan kelompok-kelompok mereka, dengan golong-golongan mereka. Kenapa? Ini sengaja memecah belah atau mengadu domba kita umat Islam. Udah kena. Padahal guru-guru kita, kiai-kiai kita, mereka banyak menimba ilmu sama habaib. Habib Utsman bin Yahya. Tuh, guru-guru kita semua, Habib Ali Kuitang, mau ulama kita kemana? Semuanya ke para habaib. Ya, mereka alim, yang ngajarin siapa? Habaib semuanya. Ya, nggak mungkin. Kayaknya nggak ada kiai-kiai kita yang pinter tanpa diajarin sama habaib. Ini kiai NU nih, ya. Kiai NU terutama. Mereka alim karena mereka berguru. Dengan siapa gurunya? Ya para habaib, salah satunya. Ya, habaib sama NU sama habaib tuh nggak bisa dipisah. Nah, cuman sayangnya kenapa orang NU-nya yang ngeributin? Ya kan, kalau orang Muhammadiyah ngeributin pantas, emang dia nggak suka, ya. Tapi nggak semua loh, nggak semua, banyak orang Muhammadiyah yang suka juga, ya. Nah, kalau orang Wahabi pantas ngeributin tentang Habib, pantas, ya. Ini orang NU. Nah, kalau bukan karena hasud, kalau bukan karena dendam, benci dengan mereka, apa? Cuman gara-gara katanya keturunan ini nggak nyambung Rasulullah, ngambek akhirnya, gitu ya. Nah, itu hati-hati tuh. Nah, itu kata ar-ridho. Jadi kata ar-ridho itu, wa alaihi qauluhu ta'ala kullu hizbin bima ladaihim
farihun. Tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dia bangga menjadi golongan orang-orang yang mengusut tuntas para habaib. Kenapa sih habaib yang dituntut, diusut, mau dites DNA? Tuh koruptor tuh, usut tuh, yang ijazah palsu ya, usut. Nyambungnya kemana, sanatnya kemana, gitu. Iya, jangan yang udah bener, yang udah ya bikin adem kampung kan ya mereka semua. Kalau nggak ada mereka, masya Allah, udah musibah udah banyak ini ya, musibah udah banyak. Cuman kita nggak sadar gitu kadang-kadang ya. Nah kemudian wasalisu yang ketiga, arti daripada al-farah yaitu as-surur, gembira. Ya, as-surur ya, sebenarnya ini kata-kata al-farah artinya semua gembira. Cuman ada gembira yang memang bersifat sombong, ada gembira karena merasa kelompoknya paling benar. Nah, yang ketiga, gembira karena apa? Dia bergembira karena dia mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi masing-masing ya, bedanya kata al-farah itu sesuai dengan ayat Al-Qur'annya berbeda-beda. Tadi yang pertama al-farah itu karena sifat sombong. Gembira ada unsur sombong. Yang kedua gembira karena merasa kelompoknya paling benar, orang lain salah gitu. Nah, yang ketiga gembira karena dia mendapatkan anugerah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Bisa naik jabatannya ya, kemudian lulus dalam ujiannya, atau bisa pergi haji, pergi umroh. Nah, itu termasuk anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegembiraan yang dia lampiaskan dengan ibadah. Nah, kemudian ada lagi yang keempat, yang dimaksud dengan kata al-farah itu adalah lazzatul qalbi. Senangnya hati karena dia memperoleh keinginannya. Ya, memperoleh keinginannya. Misalnya apa? Contohnya di situ dia apa? Fariha bi syaja'atihi wa ni'matillahi alaih. Dia punya sifat berani. Wah, coba kalau nggak ada gue, sombongnya timbul. Ya, emang dia berani, padahal sih nggak berani, cuman karena banyak temennya aja. Banyak temennya jadi kelihatannya jadi berani gitu kan. Kan ada kelompok-kelompok yang itu yang beraninya karena banyak temen. Kalau atu-atu ogah, atu-atu kabur. Tapi kalau banyak temennya, dia berani tuh. Ada yang model kayak begitu. Nah, itu keberanian ya, keberanian yang karena apa? Ada dukungan dan keinginannya dikabul. Nah, kemudian juga ada juga yang ketika musuhnya dapat musibah, senang dia. Waduh, alhamdulillah gue lagi senang. Kenapa emang? Ya musuh gue sakit sekarang. Ya kan ada yang begitu kan? Ada orang yang begitu. Nah, itu artinya lazzatul qalbi binaili ma yashtahi. Kesenangan hati karena keinginannya tercapai. Ya, keinginan tercapai. Nah, itu kata al-farah. Ya, kata al-farah. Jadi maksudnya beda-beda. Nah, kemudian yang kelima, kata bumi, wa tajma'ul mala ala dhahri, dan engkau mengumpulkan harta. Wa tajma'ul mala ala dhahri, dan engkau mengumpulkan harta ala dhahri, di atas punggungku. Wa tandamu, dan engkau akan menyesal fi batni, nanti di dalam perutku. Ya, emang kenapa nyesalnya? Walam tunfikhu fi ta'atillahi ta'ala, karena harta yang dia kumpulkan itu tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa nanti kalau kita mati, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidupkan sebentar. Ya, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, ya hidupkan aku sebentar aja. Ya, ditanya, emang mau ngapain? Mau salat? Bukan. Ya, mau pergi haji? Juga bukan. Ya, apa mau ini? Enggak. Dia bilang apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku ingin bersedekah. Tuh, aku ingin bersedekah. Nah, jadi ketika masih hidup pelit, nanti begitu meninggal dunia, ya, dia minta kepada Allah agar dibangkitkan sebentar hanya untuk bersedekah. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, agar aku menjadi orang yang soleh. Ya, tuh makanya ketika kita masih hidup banyakin sedekah. Ya, entah kalau udah mati, ya udah
ya nyesal kita, wa tandam, engkau akan menyesal. Makanya kan ada ungkapan begini, kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah di belakang imam sebelum nanti ditaruh di depan imam. Ya, kalau udah ditaruh di depan imam gimana? Mati kan nantinya. Ya, sebelum ditaruh di depan imam. Kalau kita masih bisa jalan ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, datanglah ke masjid. Mau pakai apa kayak boleh. Sebelum nanti digotong. Ya, sebelum nanti sampainya ke masjid itu digotong. Ya, yang kedua. Dan yang ketiga, kalau kita masih bisa baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Ntar kalau udah mati, Quran yang dibacain ke kita. Masih mending kalau dibacain. Kalau nggak ada yang bacain, ini repot lagi. Tuh, nah yang keempat itu, ya, yang keempat itu, ya, kalau kita masih bisa bersedekah ketika hidup, sedekahlah semampu kita. Jangan sampai nanti kalau udah mati baru kita minta dihidupkan oleh Allah sebentar hanya untuk bersedekah saja, ya, gitu. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada saya lanjutin. Saya lanjut ya. Yang keenam. Yang keenam, wa ta'kulul harama ala dhahri, dan engkau memakan barang yang haram ala dhahri, di atas punggungku. Wa ta'kulu kaddidanu fi batni, dan ya engkau memakan makanan yang haram di atas punggungku, sedangkan nanti cacing-cacing, ad-didan, ad-dud, asalnya ad-dud itu cacing atau belatung-belatung, ya, akan memakanmu di dalam perutku. Ya, nanti cacing-cacing akan makan kita di dalam perut bumi, ya, perutku kata bumi gitu, ya. Makanya ada nanti nih di udah lewat, ya, udah lewat pembahasannya itu, bahwa manusia itu, ya, di dalam nanti ada sepertiga buat dirinya, sepertiga lagi buat tanah, sepertiga lagi buat ruhnya. Nah, yang sepertiga buat tanah itu ya udah siapa? Ad-dud, belatung-belatung yang nanti akan memakan tubuh kita, ya, yang akan makan tubuh kita. Makanya kalau udah masuk, kalau kita makanya sering-sering ikut nguburin, sering-sering ikut nyolatin jenazah, sering-sering ikut nguburin, biar kita bisa ambil pelajaran, ya. Saya waktu itu, waktu mertua saya meninggal, kebetulan ada anak kecil yang ikut ke kuburan, ya, kira-kira 5 tahun lah dia ikut ke kuburan, ya. Saya nggak tahu, tiba-tiba dia pegang tangan saya, gitu. Dia bilang begini, kasihan ya, masuk ke dalam tanah, terus diuruk lagi, udah gitu, ya kan diinjak-injak tuh, diinjak-injak sama tukang galinya kan, diinjak-injak. Ya Allah, kasihan ya Pak. Saya mau jawab apa pada anak kecil? Ya, kalau orang tua saya bilang tuh makanya lo, kalau orang tua segituin, tuh makanya ngaji, sholat yang benar. Ya, anak kecil mau bilang apa? Dia anak kecil udah ngerti. Ya, kalau kita sering-sering ikut nyolatin jenazah, ikut sering-sering ya ke kuburan, di samping pahalanya dapat 2 qirot. Kan Nabi bilang, kalau kita ngikut sholat jenazah dapat 1 qirot. Ya, kalau kita ikut sholat dan nguburin berarti dapat 2 qirot. Sahabat bertanya, apa itu qirot ya Rasulullah? Qirot itu adalah gunung emas. Ya, emas seperti gunung gede. Jadinya kita dapat dua gunung emas kalau kita ikut mensolatkan dan juga ikut menguburkan. Pahalanya besar. Di samping itu juga akan menjadi ibroh, pelajaran buat kita. Ntar gue juga bakal kayak gitu, ya. Cuman nasib gue gimana ntar di dalam. Tuh, ya. Nah, itu jadi ibroh, pelajaran buat kita. Ya, jangan kalau kan ada orang yang ketika orang tuanya meninggal, ya, banyak yang nganterin sih, banyak yang nganterin cuma pada kagak sholat. Yang pada gagah sholat, ada di motor namping sana. Ya, ntar begitu udah keluar jenazah, wow, main kencang-kencangan, mang, wow, sok-sokan megang bendera kuning paling depan, sholat kagak. Banyak yang gitu ya. Oh, banyak, daerah saya tuh begitu. Gitu model. Padahal orang tuanya yang meninggal, kagak ngikut juga, mau nantring di motor, gitu ya. Nah, itu jangan sampai terjadi pada diri kita, ya. Jadi wa ta'kulul harama ala dhahri,
engkau memakan makanan yang haram ala dhahri di atas punggungku, wa ta'kulu kaddidanu fi batni. Oh, nanti engkau akan dimakan oleh ulat, oleh belatung, oleh cacing fi batni di dalam perutku. Ya. Ada juga orang yang artinya kulitnya sama sekali nggak kesentuh belatung, nggak kesentuh cacing, ya tetap apa? Tetap bersih tuh, kain kafannya bersih. Kalau kain kafannya bersih tuh si dalamnya juga nggak busuk lagi, nggak busuk seperti Imam Nawawi yang di Ma'la itu, ya di Ma'la di Mekah itu kan dulu orang-orang Arab kan mau dipukul rata, mau dipindahin semuanya. Tapi begitu ya Imam Nawawi begitu digali masih bersih, kain kafannya kayak baru orang dikubur baru berapa jam, ya padahal udah tahunan, masih utuh juga jasadnya, masya Allah ya. Kemudian nggak lama tuh ada beberapa tahun kemudian Dr. Nahrawi Abdus Salam yang punya pengajian Al-Bahsu wa Tahqiq As-Salam ya di di selatan di DKI maksudnya ya. Dulu beliau yang ngajar, kemudian beliau meninggal digantikan oleh Kiai banyak kiainya tuh ya, Kiai Kazrun Ishaq dan Kiai Lutfi Fathullah yang punya Al-Mughni, meninggal sekarang diganti sama yang lain. Tapi pengajiannya terus berjalan. Begitu mau dipindahkan ternyata masih utuh. Tuh, itu orang-orang yang ahli ibadah. Nah, kita bagaimana nanti itu ya? Ya Allah. Nah, di sini jadi bahan ibrah, jadi bahan pelajaran buat kita semua ya. Jangan makan barang yang haram ya, karena nanti ad-didan ya, belatung atau cacing itu akan memakan kita ya, seperti yang dalam hadis yang pernah saya sampaikan ya, ana baitul afai ya, kata bumi apa ya, kata kuburan apa, ana baitul afai, aku adalah rumah tempat yang isinya belatung ya, faj'alit tirya, maka carilah penawarnya ya, penawarnya apa? Di antara penawarnya itu banyak membaca Bismillahirrahmanirrahim, karena ada dua sifat Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim di situ ya. Nah, baik, kita lanjut. Ai tatakabbaru wa takhtalu, dan engkau sombong, ini yang ketujuh. Wa takhtalu, dan engkau sombong ala dhahri, di atas punggungku, wa tadillu fi batni, dan engkau akan hina di dalam perutku. Wa takhtalu, engkau sombong, ai tatakabbaru, yakni takabur, sombong, wa tu'jibu, dan ujub ya, dan ujub sombong juga, binafsika, dengan dirimu, maroha, dengan angkuh ya, ujub dengan dirimu, maroha, bahkan dengan angkuh, ala dhuhri, di atas punggungku, wa tadillu, dan engkau akan hina, ay tasiru dzalilan ya, engkau akan menjadi hina, fi batni, di dalam perutku ya. Siapapun saja orangnya yang sombong di dunia ini, takhtalu ay tatakabbaru, merasa bangga dengan kehebatannya ya, ingat bahwa di dalam kubur ya dia akan hina ya, akan hina di dalam perut bumi. Ruwiya, telah diriwayatkan, annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bercerita tentang takabur, tentang kesombongan ya. Qala, Nabi bersabda, iyyaka wa isbalal izar ya, waspadalah engkau, wa isbalal idar, dengan isbalal izar, panjangnya kain sarungmu ya. Ini yang makanya banyak orang yang ketika sholat atau pakai kain ya, adanya di atas mata kaki, di bawah betis, ada yang gitu kan, banyak kan, yang terlalu tinggi banget. Nah, kalau ada juga orang yang di bawah mata kaki. Yang bagus yang mana? Yang bagus di atas mata kaki persis, nggak usah sampai betis, karena apa? Takut nanti ketika bangun, ketika dia sujud itu ketarik lagi, akhirnya dengkulnya kelihatan gitu. Nah, kan ada yang bilang ente pakai kain jangan lewatin mata kaki
Ya, para ulama kita termasuk Imam Syafi'i memperbolehkan selama tidak ada niat sombong. Kita pakai kain menutup mata kaki, emang kita niat sombong? Kagak. Yang nggak boleh itu adalah isbal. Isbal yang niatnya adalah untuk kesombongan. Ya, nah, jadi di situ kenapa pengarang kitab ini menyampaikan hadis ini? Karena hadis ini bertujuan menghilangkan kita yang punya niat memakai kain sarung melebihi mata kaki. Sombongnya, apalagi BHS, ya pakai kain BHS, kan wah, emang ada mereknya, bisa gimana ya? Ada mereknya ya kita ya bukan kita sombong, udah ada mereknya di situ. Yang penting niat deh, niatnya jangan sombong gitu ya. Ini apalagi sampai ngegeser. Yang dimaksud isbal ini sampai ngegeser. Sampai ubin tuh bersih, gara-gara kegesek ketarik jadi bersih. Nah banyak kan ibu-ibu ya pakai gamis yang bawahnya kok kotor banget. Kenapa? Karena kepanjangan, itu yang isbal. Nah kita juga begitu, kalau pakai kain jangan sampai isbal, jangan sampai kelebihan. Kenapa? Karena itu dilarang. Tapi larangan ini buat orang yang punya niat takabur atau sombong. Ya kalau nggak ada niat sombong nggak apa-apa. Cuman walaupun kita nggak ada niat sombong, ya upayakan. Kalau nggak ya pas di mata kaki lah. Pas di mata kaki, jangan sampai telapak kaki. Kalau telapak kaki keterlaluan, ya nanti malah jadi nggak sah sholat kita. Kenapa? Kita bukan sholat nginjak sejadah, tapi terhalang dengan kain sarung kita. Ya gitu. Ini makanya disampaikan kata-kata isbal ini. Iyaka, waspadalah engkau wa isbalal izari, dengan menurunkan kain sarung. Fa inna isbalal izari, karena sesungguhnya menurunkan kain sarung itu minal makhilati, termasuk dari kesombongan. Tuh ya, termasuk kesombongan. Wala yuhibbuhallah, dan isbal itu artinya agak sampai ngegeser itu kain, itu la yuhibbuhallah, nggak dicintai oleh Allah, nggak disukain. Allah nggak suka dengan itu. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bi amrin huwa fika fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fihi wa da'hu yakunu wa balu alaihi wa ajruhu laka wala tasubbanna ahada, rawahu Ibnu Hibban. Ya, nah, jadi jika ada seseorang yang memaki engkau dan mencela engkau ya dalam satu urusan ya fika terhadapmu, fala tu'ayyiru, maka jangan dibalas. Jangan balas, mencela lagi, diamin aja. Kenapa? Karena itu akan kembali pada dirinya sendiri. Sama dulu kita kan masih kecil suka main kata-kata orang tua ya. Bapak kita suka disebut, misalnya maaf nih, bapak saya Naseh, Naseh, gitu misalnya. Ntar dia ngeledek lagi gak? Gitu, ketika kita ngeledek orang tua orang lain, pasti orang lain tuh balikin lagi. Ya kan, gue balik lagi. Makanya jangan pernah dek. Ya dulu masih kecil, kalau sekarang mah agak kali udah ya. Dulu inget kan, ya suka begitu kan. Nah itu secara tidak langsung omongan kita kepada orang lain berbalik kepada kita. Ya, balik sama kita sendiri. Itu udah. Ya, fala tu'ayyiru bi amrin huwa fihi. Ya, janganlah engkau mencela dia dengan perkara-perkara yang ada padanya. Udah biarin. Wadahu, tinggalin dia, biarin. Yakunu wabaluhu alaihi, niscaya ia akan terjadi bahaya buat dirinya. Ya, wajruhu laka, dan pahalanya buat engkau. Ya, wala tasubbanna ahadan, dan jangan pernah memaki atau mencaci maki orang lain. Rawahu Ibnu Hibban. Nah, ini masih berbicara tentang kesombongan. Karena ketika kita memaki orang karena kita merasa kita pintar, merasa kita kaya, merasa kita jago, orang lain kita hinakan, nah itu nanti akan berbalik kepada kita sendiri. Ya, baik. Mudah-mudahan sedikit yang kita baca pada malam ini membawa manfaat buat kita, mengingatkan kita bahwa nanti kalau kita sudah meninggal dunia, ya, yang tadi baru 9 ya, baru 9 itu semuanya akan kita alami.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita dari azab kubur dan juga azab neraka. Allah berkahi kita, kampung kita, negara kita, anak-anak kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmin nafi' war rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.